Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman. Kemudian tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai energi geotermal dan hidrotermal. Perkenalkan saya Siti Sarah sebagai pemateri dan moderator, kemudian ada Fikri, ada Tasya, dan ada Yunis. Langsung saja ke materi. Energi geotermal yaitu sering juga disebut sebagai energi panas bumi yang terdapat terbentuk di dalam kerak bumi. Temperatur di bawah kerak bumi bertambah seiring bertambahnya kedalaman. Suhu di pusat bumi diperkirakan mencapai 5.400 derajat Celcius. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang panas bumi, yaitu sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral, ikutan, dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan. Sejarah geotermal. Geotermal ini telah dimulai sejak zaman Paleolitikum, di mana manusia dan bangsa Romawi telah menggunakan panas ini sebagai penghangat ruangan. Kemudian pada awal abad ke-19, penggunaan geotermal secara modern mulai berkembang. Sejak 70 tahun yang lalu di Islandia, geotermal telah digunakan untuk penggunaan langsung seperti pemanasan rumah kaca, dan lain-lain. Kemudian pada tahun 1904, Italia menemukan kegunaan geotermal untuk pembangkit listrik. Nah, semakin ke sini, geotermal ini sudah semakin berkembang. Kemudian proses terbentuknya geotermal. Di Indonesia sendiri, geotermal terbentuk oleh akibat proses tektonik lempeng. Di Indonesia, 3 lempeng tektonik aktif bergerak, seperti lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Nah, gejala panas bumi ini pada umumnya tampak di permukaan bumi berupa mata air panas, fumarola, geyser, dan sulfatora. Dengan jalan pengoboran, uap alam yang bersuhu dan tekanan tinggi dapat diambil dari dalam bumi dan dialirkan ke generator turbo sehingga menghasilkan tenaga listrik. Prinsip kerja Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi atau PLTP. Pada pusat listrik tenaga panas bumi, turbin ini berfungsi sebagai mesin penggerak, di mana energi fluida kerja dipergunakan langsung untuk pemutar roda atau poros turbin. Pada turbin tidak terdapat bagian mesin yang bergerak translasi, melainkan gerakan rotasi. Bagian turbin yang berputar bisa disebut dengan istilah rotor atau poros turbin, sedangkan bagian turbin yang tidak berputar dinamai sebagai istilah stator. Roda turbin terletak di dalam rumah turbin, dan roda turbin memutar poros daya yang digerakkan atau memutar bebannya. Di PPT ini telah dilampirkan gambar prinsip kerja Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi atau PLTP. Kemudian, geotermal ini atau energi panas bumi memiliki beberapa poin, yaitu ada kendala dan solusinya, kemudian ada keunggulannya, dan ada dampak terhadap lingkungan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kendala. Nah, kendala dari energi panas bumi ini seperti pemanfaatan geotermal sebagai sumber energi tidak terlepas dari ragam permasalahan. Di antaranya, tidak adanya investor karena dibilang terlalu mahal dan beresiko sangat tinggi. Kemudian dianggap kurang menguntungkan karena harga jual per kWh yang ditetapkan PLN terlalu murah dan tidak sebanding dengan ongkos produksi. Kemudian kondisi dari lokasi panas bumi itu sendiri, sebagian besar lokasi panas bumi terletak di wilayah hutan lindung yang keberadaannya dilindungi dan akan tergolong bentuk penebangan liar jika kegiatan eksplorasi panas bumi ini tetap dilakukan. Kemudian kendala yang ketiga ini yaitu datang dari PLN yang kurang agresif, terjun langsung membeli listrik dari pengembang panas bumi. Nah, untuk keunggulan dari geotermal ini,
Di antaranya panas bumi ini termasuk energi terbarukan, sehingga tidak energi panas bumi ini akan bisa diperbarui, tidak seperti energi fosil yang akan habis jika telah digunakan. Kemudian panas bumi juga tergolong bersih, bahkan tergolong paling bersih jika dibandingkan dengan minyak bumi, batu bara, atau nuklir. Energi panas bumi ini memiliki dampak yang lumayan serius terhadap lingkungan, yaitu adanya gas-gas beracun, kemudian pembangkit listrik tenaga panas bumi ini sebagian kecil dari emisi pembangkit berbahan bakar fosil konvensional, pembangkit yang berada pada lokasi dengan tingkat asam tinggi dan memiliki bahan kimia yang mudah menguap, sehingga ini akan berpengaruh terhadap pemanasan global dan hujan asam. Selain itu, pembangunan pembangkit juga dapat merusak stabilitas tanah. Tanah amblas pernah terjadi juga di ladang Wairikei di Selandia Baru. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya energi hidrotermal akan disampaikan oleh rekan saya, oleh Teh Yunis. Kepadanya dipersilakan. Silakan kepada Teh Yunis. Baik, bismillah. Mohon maaf. Baik, bismillah. Untuk selanjutnya yaitu mengenai energi hidrotermal. Nah, energi hidrotermal ini merupakan sistem hidrotermal yang didefinisikan sebagai jenis sistem panas bumi, di mana transfer panas dari sumber panas menuju permukaan bumi adalah melalui konveksi bebas yang melibatkan fluida meteorik, dengan atau tanpa jejak fluida magmatik. Nah, sistem panas bumi yang terpengaruh kuat oleh adanya uap dan atau air panas dikatakan sebagai sistem hidrotermal. Nah, sistem ini sering berasosiasi dengan pusat vulkanisme atau gunung api di sekitarnya. Jika fluida magmatik dari gunung api di sekitarnya, fluida magmatik dari gunung api ini lebih mendominasi sistem hidrotermal, maka dikatakan sebagai sistem vulkanik hidrotermal. Sistem panas bumi ini dapat berada pada daerah bermorfologi curam. Nah, di Indonesia ini sistem panas bumi yang umum ditemukan adalah sistem hidrotermal yang berasosiasi dengan pusat vulkanisme pada daerah bermorfologi step terain. Komponen sistem panas bumi yang dimaksud adalah komponen dari sistem panas bumi yang memiliki beberapa komponen penting. Komponen dari sistem hidrotermal adalah yaitu yang pertama ada sumber panas. Nah, sumber panas ini sepanjang waktu panas dari dalam bumi ditransfer menuju permukaan bumi dan seluruh muka bumi menjadi tempat penampungan panas atau heat sink. Namun begitu, di beberapa tempat energi panas ini dapat terkonsentrasi dalam jumlah yang besar dan melebihi jumlah energi panas per satuan luas yang rata-rata ditemui. Kemudian yang kedua ada reservoir. Nah, reservoir panas bumi ini merupakan suatu formasi batuan di bawah permukaan yang mampu menyimpan dan mengalirkan fluida termal. Kemudian selanjutnya itu ada daerah resapan. Nah, daerah resapan ini merupakan daerah tempat arah aliran air tanah di tempat tersebut bergerak menjauhi permukaan tanah. Dengan kata lain, air tanah ini di daerah resapan bergerak menuju ke bawah permukaan bumi. Nah, yang terakhir itu ada daerah discharge dengan manifestasi permukaan. Daerah luahan atau discharge area ini merupakan daerah di mana aliran air tanah di tempat tersebut bergerak menuju permukaan tanah. Dengan kata lain, air tanah di daerah luahan akan bergerak menuju ke atas permukaan bumi. Daerah luahan pada sistem panas bumi ini ditandai dengan hadirnya manifestasi di permukaan. Nah, manifestasi permukaan ini merupakan suatu tanda-tanda yang tampak di permukaan bumi yang menuju adanya sistem panas bumi di bawah permukaan di sekitar kemunculannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya terkait sistem geotermal. Nah, di mana sistem panas bumi atau sistem geotermal ini merupakan perpindahan panas alami dalam volume tertentu dari kerak bumi yang berasal dari sumber panas yang tempat pelepasan panas yang umumnya itu tanah. Walaupun secara umum di bawah permukaan bumi terdapat sumber panas, namun tidak semua lokasi penyimpanan energi termal. Nah, energi termal ini hanya terdapat pada lokasi yang memiliki sistem geotermal. Nah, kemudian sistem geotermal ini terdiri dari tiga elemen utama. Yang pertama itu adalah batuan reservoir, yang kedua adalah air yang membawa panas dari reservoir ke permukaan bumi, dan yang ketiga adalah sumber panas. Nah, jadi pembentukan sistem panas bumi dapat terjadi apabila terdapat sumber panas reservoir untuk mengakumulasi panas dan lapisan penundung. Nah, sebagai tempat terakumulasinya panas, sumber panas bumi tersebut akan menyebabkan air menguap dan keluar sebagai uap panas yang akan menjadi energi panas bumi, baik dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya terkait eksplorasi geotermal. Eksplorasi geotermal merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengoboran uji, dan pengoboran sumur yang bertujuan untuk memperoleh terkait kondisi geologi di bawah permukaan. Nah, hal ini berguna untuk menemukan atau mendapatkan perkiraan potensi panas bumi serta memproduksi panas bumi guna pengembangan untuk pemanfaatan fluida. Nah, dalam eksplorasi panas bumi terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan eksplorasi pendahuluan yang dimulai dengan mengumpulkan peta dan laporan hasil survei yang pernah dilakukan sebelumnya pada daerah yang akan diselidiki. Hal ini berguna untuk mendapatkan gambaran mengenai geologi regional, kondisi geologi, dan hidrologi lokasi, kemudian menetapkan tempat-tempat yang akan disurvei. Tahapan yang dari kegiatan eksplorasi ini adalah tahapan survei lanjut. Survei yang dilakukan terdiri dari survei kimia dan geofisika. Survei lanjut bertujuan untuk mendapat lebih baik mengenai kondisi geologi permukaan dan bawah permukaan, identifikasi daerah yang diduga mengandung panas bumi. Hasil eksplorasi yang secara rinci ini dapat mengetahui secara rinci mengenai penyebaran batuan, struktur geologi, cadangan panas, hidrologi, sistem panas reservoir, potensi sumber daya, serta potensi listriknya. Hasil survei rinci yang didapat akan dilanjutkan pada tahap pengoboran sumur. Jumlah sumur eksplorasi tergantung dari besarnya luas daerah yang diduga mengandung energi panas bumi. Boleh di next. Selanjutnya terkait metode eksplorasi geotermal. Terkait dengan metode eksplorasi geotermal, kelompok kami mengacu pada penelitian eksplorasi geotermal oleh Wahyudi 2006. Dari penelitian tersebut, metode eksplorasi geotermal terdiri dari bidang geologi, geokimia, dan geofisika. Yang pertama, bidang geologi. Penelitian geologi diawali dengan mengadakan identifikasi yang dilakukan dengan memetakan luasan dari lokasi yang cara geotermal dengan mengamati kenampakan permukaan hasil dari interpretasi. Nah, kemudian hal ini dilakukan sebagai tahap awal pendugaan keberadaan panas bumi yang meliputi adanya manifestasi panas pada daerah permeabel dan adanya. Yang kedua, bidang geofisika. Salah satu metode geofisika digunakan secara luas peran awal eksplorasi panas bumi adalah metode CSAMT. Nah, metode ini sinyal dari metode elektromagnetik alam yang biasanya lemah dapat digantikan dengan suatu sumber atau pemancar gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang akan dikontrol. Nah, dalam metode ini, parameter yang digunakan untuk mengamati atau mencari sumber energi panas adalah harga reservitas batuan, frekuensi atau kedalaman, yang ditandai dengan harga yang semakin rendah untuk batuan yang suhunya semakin tinggi. Nah, tujuan dilakukannya survei CSAMT ini adalah untuk memetakan penyebaran resistivitas lateral maupun vertikal. Kemudian yang terakhir adalah geokimia. Penelitian geokimia sangat berguna pada tahap eksplorasi panas.
panas bumi, terutama sebelum adanya pengoboran eksplorasi. Penelitian geokimia meliputi analisis kimia air dan gas yang diambil dari manifestasi panas bumi di permukaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi 2006 ini, analisis kimia air panas bumi yang dilakukan meliputi pH, silikon dioksida, boron, natrium, kalium, kalsium, magnesium, karbon dioksida, sulfat, hidrogen sulfida, klorin. Boleh di next. Selanjutnya terkait data eksplorasi. Nah, dalam artikel yang ditulis oleh Wahyudi 2006 disebutkan bahwa daerah prospek panas bumi yaitu Gunung Ungaran terletak kira-kira 30 km sebelah barat daya ibu kota Jawa Tengah, Kota Semarang. Daerah tersebut secara fisiografis terletak pada pegunungan Serayu Utara yang terbentuk oleh pengangkatan pada kala Miocen. Gunung Ungaran ini merupakan siklus vulkanisme yang kedua di Pulau Jawa yang aktif antara kala Pliocen akhir hingga Pleistocene akhir. Pada daerah tersebut terdapat proses Gunung Ungaran, yaitu di daerah Dungo. Hasil yang dilakukan oleh Wahyudi 2006 menunjukkan bahwa estimasi potensi sekitar 230 derajat Celcius dengan daya persatuan luas diperkirakan sebesar 15 MW elektrolit per kilometer persegi. Nah, bila faktor konversi energi panas ke energi listrik sebesar 15%, maka besarnya daya listrik persatuan luas adalah 2,25 watt elektrik per kilometer. Gunung Ungaran diperkirakan sebesar 5 km. Daya listrik yang dapat dimanfaatkannya sebesar 11,25 MW. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Betoi sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang klasifikasi reservoir panas bumi. Klasifikasi ini ada berdasarkan sistemnya dan kedua itu ada berdasarkan ini mohon maaf sepertinya tipe ya, berdasarkan temperatur dan kandungan apa ya? Berdasarkan kandungan air panasnya. Pertama ini dari sistem klasifikasi berdasarkan sistem itu ada dua. Pertama itu dari sistem air panas, yang mana itu ada deposit dari silikanya itu harus berada di atas reservoirnya. Yang kedua ini akan memiliki tugas sebagai penutup untuk dari lolosnya air panas. Yang kedua itu sistem uapnya. Sistem yang pertama itu kondensat, airnya tetap sama di deposit, harus berada di atas di reservoir. Yang kedua itu akibatnya terkondensasinya uap. Yang ketiga ini akan menjadi sebagai penutup lolosnya sebuah uap itu. Nah, kedua ini adalah klasifikasi berdasarkan temperatur dan kandungan air panas atau uapnya. Nah, temperatur yang harus ada itu ada 90 sampai 100 derajat dan tidak ada boiling. Dan kedua ini tidak digunakan untuk pembangkit listrik biasanya. Itu adalah warm water reservoir. Yang kedua itu adalah hot water reservoir yang itu ada sebelum dibor itu seluruh air panas akan ada pada suhu temperatur 200 sampai 250 derajat Celcius. Sedangkan temperatur awalnya atau temperatur awal sebelum dibor akan berada pada suhu 260 sampai 270 derajat Celcius. Nah, ini biasanya itu disebut sebagai sistem air panas. Bisa di next.
Nah, ini ada 3 aplikasi geothermal. Yang pertama ini ada uap kering atau dry system power plant. Ini adalah sebuah teknologi pertama yang digunakan untuk menggunakan geothermal sebagai pembangkit listrik ya, Mas. Teknologi ini bekerja pada suhu uap yang sangat panas, yang uapnya itu bisa mencapai 230 derajat, 335 derajat Celcius, bahkan lebih. Dan air yang akan tersedia ini biasanya dari reservoir ya amat sedikit jumlahnya. Nah, cara kerja dari dry system power plant ini adalah uap ya dari yang berasal dari sumber panas bumi akan langsung masuk ke turbin melalui pipa-pipanya. Yang ada di sini pipa itu ada. Kemudian turbin itu akan memutar generator untuk menghasilkan listriknya. Nah, yang kedua itu adalah aplikasi dari geothermal fast system power plant. Ini merupakan generasi kedua atau teknologi kedua yang digunakan oleh manusia. Teknologi ini akan bekerja pada suhu di 182 derajat, bahkan lebih, dan pada reservoir-nya. Dan cara kerjanya itu adalah di lapangan ini akan menghasilkan sebuah air panas dan akan perlu dipakai satu separator yang akan memisahkan air dengan uap dengan yaitu dengan cara menyemprotkan cairan ke dalam tangki yang bertekanan lebih rendah sehingga cairan tersebut akan menguap dengan cepat dan akan menjadi sebuah uap untuk memutar turbin dan generatornya itu akan menghasilkan listrik. Ini ada turbin dan waternya lain-lain. Nah, air panas yang ini tidak akan menjadi uap, akan dikembalikan ke reservoir melalui injection well. Nah, yang ketiga itu adalah binary cell power plant atau BCPP. Teknologi ini merupakan teknologi terbaru yaitu menggunakan suhu uap sebagai reservoir-nya, ya, mana suhunya itu berkisar antara 107 sampai 182 derajat Celcius. Cara kerjanya itu adalah uap panasnya akan dilahirkan ke salah satu pipa di heat exchanger untuk menguapkan cairan di pipa lainnya. Nah, uap ini akan menggerakkan turbin sama seperti yang kedua aplikasi yang sebelumnya. Pipa ini, turbin ini sudah dihubungkan dengan generatornya dan hasilnya akan menghasilkan sebuah energi listrik. Di mana cairan dari pipa ini akan memberikan sebuah titik didih yang rendah, seperti isobutana atau isopentana. Nah, keuntungan teknologi BCPP ini adalah dapat dimanfaatkan sebagai sumber panas bumi yang bersuhu rendah dibandingkan kedua aplikasi sebelumnya yang memerlukan sebuah suhu bumi yang memiliki suhu yang tinggi. Dan mungkin sekian materi dari saya, dikembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah mempresentasikan energi geothermal dan hidrotermal pada kesempatan ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk tanya jawab akan dilakukan melalui LMS atau Zoom. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.